apa yang dilakukan BPS ini sudah sangat saintifik, Pak. Betul. Artinya secara ilmiah juga teruji ya, Pak. Ya. Jadi kalau kita komparasi misalkan dengan keriuhan di media sosial, kecenderungan A, B, C, D, tentu tidak bisa secara langsung dikomparasi. Walaupun di media sosial ramainya ini bahasnya terkait politik ini segala macam, tapi BPS adalah data yang teruji karena memang dilakukan secara ilmiah itu. Nah, terkait media sosial nih Pak Arif, saya pernah baca tuh penelitian dari sebuah universitas di Inggris yang melakukan penelitian secara kontinu dari tahun ke tahun dengan sumber penelitiannya hampir 60 negara. Itu ada kecenderungan anak muda sekarang tuh memang lebih interest kepada politik gitu. Jadi kecenderungan dia itu selalu naik setiap tahun. Nah, kemudian pola mereka mengakses informasi itu sekarang pun bergeser. Darinya dulu sekitar 5 atau 10 tahun lalu melalui langsung mengakses dari sumber utama seperti website misalkan. Sekarang sudah bergeser ke media sosial. Nah, ini dalam perpolitikan kita di 2024 akan datang, seberapa besar pengaruhnya juga ini Pak kira-kira? Iya, tentunya penggunaan media sosial itu sangat masif saat ini. Ya, hampir semua orang memiliki akun media sosial. Nah, bayangkan seorang generasi Z misalnya, dia mau mencari rumah makan saja dia akan searching di Instagram, tidak di Google tapi di Instagram. Kemudian dia melihat fotonya dulu, setelah melihat foto, menu dan lain-lain, dia akan membaca review atau komen. Nah, sama dengan perpolitikan nanti di 2024 nanti, mereka akan lebih banyak mencari informasi melalui media sosial. Ya, pertanyaannya adalah sudah berapa banyak para caleg itu membangun media sosialnya? Jangan-jangan mereka baru membangun kemarin. Ya, jangan-jangan mereka baru bahkan tidak mempunyai misalnya, iya kan? Atau media sosial apa yang mereka gunakan? Betul. Ya, karena kalau kita lihat basis media sosial, platform mempunyai basis massa yang berbeda. Facebook untuk generasi X, dan Y. Kemudian Instagram ke generasi Z, ya TikTok generasi Z, ya kan? Dan mereka para caleg dan partai politik tentunya harus bisa beradaptasi dengan semua platform itu apabila mereka mentargetkan beberapa segmen. Nah, lalu pertanyaan yang besar yang harus dijawab oleh para partai politik dan para caleg, mereka sudah literasinya terhadap media sosial itu bagaimana? Ya, jangan-jangan ternyata mereka gaptek juga. Ya, ini membahayakan. Ya, mereka bisa menyampaikan pesan-pesan, untuk saat ini masih belum ada payung hukum yang baik ya, rule-nya masih abu-abu. Ya, ini bisa dimanfaatkan ya kan dengan baik. Begitu ada rule-nya nanti ditetapkan oleh KPU, maka ada batas-batasan. Ya kan seperti itu. Nah, saatnya mereka sudah mulai menginvestasikan, ya, menyiapkan platform, menyiapkan konten yang baik, mengedukasi para pemilih mereka. Dan bahkan mungkin yang paling penting adalah mereka juga harus bisa muncul di search engine, ya kan? Jangan-jangan begitu mengakses di search engine namanya tidak ada misalnya, ya kan? Jadi para generasi yang sudah literasi internetnya sangat tinggi mungkin akan mempertanyakan layakkah dia dipilih. Ya, artinya bisa disimpulkan bahwa sekarang marketing politik maupun kampanye itu lebih efektif jika dilakukan melalui digital. Saya mengatakan ya, tetapi jangan juga meninggalkan yang konvensional, karena ada segmen-segmen tertentu yang mungkin konvensional lebih tepat. Misalnya demografinya adalah dia kaum di atas dari X misalnya. Kalau kita sebut generasi baby boomer, istilahnya baby boomers. Ya, dia handphone saja tidak punya, tapi masih ada dalam ceruk pasar yang mungkin lebih sedikit dari data-data statistik. Oleh karena itu mereka harus merefer ke BPS untuk mengakses data-data itu. Kalau seandainya para pemilih yang dikatakan tadi baby boomers itu potensial untuk digali dan meyakinkan untuk mendapatkan kursi, kenapa tidak dilakukan? Ya kan? Artinya kalau setiap suara itu adalah penting, maka tentunya mereka harus menggarap itu. Ya kan, setiap satu suara itu adalah berguna untuk mencapai sebuah kursi, kenapa tidak harus dilakukan? Ya, tetapi kalau kita lihat maka segmen generasi Z dan
Y lah atau Y tadi itu yang paling besar, maka ini yang harus digarap lebih utama lagi, ya. Jadi jangan sampai nanti begitu kampanye gongnya dimulai baru dia membangun media sosialnya misalnya, baru membangun platformnya, orang sudah ketinggalan. Mereka akan melihat histori dari ini di-create kapan sih akunnya misalnya. Ini siapa sih yang sudah mereview, jangan-jangan hanya kaum nasi bungkus mereka atau pasukan buzzer mereka yang membuat. Nah ini perlu diperhatikan. Nah ini sudah ada satu masuk ini atas nama Mr. Justin. Justin ya. Mr. Justin Bieber. Justin. Pak, bagaimana menurut bapak-bapak sekalian penggunaan public figure oleh partai politik? Apakah berpengaruh menurut data demografi terutama di Kalsel? Ini mungkin dari Pak Wijakir dulu, dilanjut oleh Pak Arif. Bagaimana masalah public figure? Iya Pak. Jadi memang bahkan dengan sekarang itu sangat menguat. Ya, jadi bagaimana seseorang misal sebagai salah seorang kontestan, baik dalam dia bicara tentang kelembagaan Dewan Perwakilan Rakyat atau dia muncul sebagai pejabat publik, memang kita juga harus memperhatikan sebagai contoh adalah pesan, kesan, dan apa yang mereka ingin tampilkan. Jadi kalau kita mengacu ke level skala nasional, misal kita bisa mudah melihat sebagai acuan kesederhanaan, pendekatan, ketegasan, kemudian ada juga yang menciptakan branding public figure tentang dirinya adalah bagaimana pemahaman tentang pengetahuan, ya kan ya. Belum lagi ada juga yang memang tadi Pak Arif masuk, yang namanya baby boom. Baby boom itu kan yang lahir dari antara tahun 45 sampai 65. Kalau kita pas lihat tengah-tengah titik PKI dan tahun Indonesia Merdeka. Nah, itu masih ada pangsanya sekitar 10% Pak Arif. Lumayan juga ya. Lumayan. Pendekatan mereka tentu tidak berbeda dengan itu ya. Bagaimana membangun itu. Tapi pada prinsipnya bahwa yang namanya public figure itu harus terbangun. Bahkan ada beberapa kriteria dari para kaum generasi Y atau kita sebut milenial dengan generasi Z, visi, misi, dan aktualisasi serta bagaimana eksistensi diri mereka yang terekam secara track recordnya itu juga sangat menentukan bagaimana mereka akan menentukan pilihan atau titipan suara yang akan mereka berikan kepada kontestan partai atau dalam hal ini perorangan yang akan terlibat dalam pertarungan pemilu tahun 2024. Kapan rencananya Pak Arif? Katanya 14 Februari. Hari Valentine. Hari Valentine. Itulah dia, saya kurang tahu Pak Arif yang Kalau lebih menurut terlihat. KPU itu hari kasih suara. Hari Oke, kasih siap. suara, ya. Mungkin itu bagian dari pendekatan Pak. Hari kasih suara ya. Mungkin dari itu, jadi secara public figure sangat mempengaruhi Pak. Dan itu kata Pak Arif, branded itu harus dibentuk. Dan tentu harus membedakan segmentednya seperti apa. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya Pak Justin ingin terlibat baik dalam hal secara politik atau dalam marketing dan pemasaran, harus ada muncul branded itu. Segmentasinya public figure, ya. Tinggal bagaimana kita menciptakan, mempersonakan diri kita ke orang-orang yang kita harapkan untuk menerima penawaran kita. Iya. Sebenarnya ini edisinya akan edisi yang kebeberapa lagi. Iya. Sebenarnya ini sudah saya siapkan tulisannya. Jadi visioner nih yang tanya. Ya, pertanyaannya terlalu awal. Visioner ya namanya pertanyaannya. Public figure itu adalah bagian daripada political advertising. Nah, Ya, jadi ada khusus nanti kita tulis tentang political advertising, penggunaan public figure dalam vote getter. Ya, jadi vote getter. Jadi dia yang akan mencoba menggalikan suara. Nah, ya jadi misalnya ada seorang caleg kemudian menggunakan political advertising, kemudian dia menggunakan public figure. Ya, entah kalau sekarang itu bisa dikatakan selebgram. betul. Ya. Jadi si selebgram inilah yang akan mengendorse si caleg ya. Nah, dia mencoba menggali suara ya, vote getter istilahnya ya. Kalau kita vote getter atau vote getter. Nah, tentu saja ini sangat bermanfaat ya. Cara yang cepat untuk menarik simpati, karena kita lihat kalau ada selebgram aja kita akan bayar mahal tergantung berapa jumlah followernya. Iya kan? Sekali naik postingan jumlah follower akan berkalkulasi dengan harganya ya, seperti itu. Nah, tentu saja akan mempercepat dia lebih diketahui, kemudian lebih efektif untuk segmen tertentu ya, segmen tertentu, tidak semua, karena segmen baby boomers masih mempertanyakan kadang. Kemudian
biayanya tidak terlalu murah. Ya, tidak terlalu murah bagaimana? Maksudnya adalah kalau dia menggunakan vote voternya nasional, iklan nasional maka mahal, ya kan? Tapi kalau lokalan, selebgram lokal maka akan harganya bisa terjangkau. Nah, apakah efektif? Ya, saya bilang ya, efisien, ya. Cuma pertanyaannya nanti adalah bagaimana menemukan vote voter yang sesuai dengan karakter. Ya, jadi harus hati-hati seperti apa yang disampaikan oleh Pak Zakir tadi. Ya, saya malah menyarankan ayo gunakan public figure, ayo gunakan selebgram untuk mendongkrak suara. Ya, tapi itu nanti tulisan berikutnya tulisan berikutnya ya. Political advertising. Political ya, advertising. Political advertising. Baik, Pak Arif, Pak Zakir, menarik sekali ini pembicaraan kita. Seperti kata Pak Arif tadi, mungkin tidak cukup hanya sekali ini saja. Betul. Nanti kita di seri-seri berikutnya akan kita bahas lagi, mungkin salah satunya terkait itu. Tapi sebelum program ini berakhir, mungkin saya minta dari Pak Zakir dan Pak Arif dulu final statement lah terkait ini gitu. Silakan dulu, mungkin dari Pak Arif dulu. Ya, saya ingin menyarankan kepada para partai politik, kemudian para calon legislatif nanti untuk melakukan strategi yaitu segmentasi berdasarkan demografi. Ini adalah segmentasi langkah pertama, ya, yang paling mudah, murah, hanya menganalisis data sekunder dari BPS, ya, dikawinkan dengan data di KPU, maka dianalisis supaya apa? Supaya strategi yang dibuat benar-benar tajam, kemudian efektif dan tidak memboroskan sumber daya. Ya, karena apabila mereka salah dalam menentukan analisis demografi sebagai basis acuan para pemilih mereka, maka kursi tidak akan tercapai. Begitu. Pak Zakir, Kalau di BPS itu ada istilah seperti ini, salah satu tagline-nya adalah data mencerdaskan bangsa. Nah, jadi pemanfaatan data itu memang kita harapkan sangat membantu dalam segala kepentingan kita bicara dalam koridor dan berorientasi untuk pembangunan, ya. Kita yakini itu juga sebenarnya salah satu alasan orang untuk terlibat dalam konstelasi politik. Nah, pemanfaatan data itu, jadi kita harapkan memang BPS sangat siap untuk melakukan itu. Melakukan sesuatu tanpa data itu secara perhitungan lebih mudah, tetapi melakukan penghitungan atau melakukan sebuah perencanaan tanpa data sangat besar untuk mencapainya menjadi ke arah yang kemisleadingan, ketidaktepatan. Jadi kami, kalau saya bilang datanya cerdas, politiknya hebat, hasilnya juga insya Allah akan membawa pembangunan yang mantap. luar biasa. Baik, terima kasih banyak Pak Arif, Pak Zakir. Ada banyak sekali insight, ada banyak sekali masukan, informasi terkait baik yang bisa dimanfaatkan oleh partai politik maupun caleg maupun dari calon pemilih kita sendiri agar pemilu kita di 2024 menjadi pemilu yang sukses. Betul. Baik, terima kasih Pak Arif, Terima kasih Pak Zakir atas kesediaannya sebagai narasumber, dan semoga di lain waktu kita bisa lagi melakukan diskusi semacam ini. Insya Allah. Nah, kalau dengan Pak Arif mungkin akan terus lanjut kita ya, sampai jelang pemilu. Baik, Banjarmasin Post News Video, Banjarmasin Post Facebook Banjarmasin Post, dan Instagram di Post Online akan selalu memberikan informasi-informasi yang menarik, tidak hanya politik tapi juga informasi-informasi yang lain. Tribun Series akan selalu mengawal pemilu di Kalimantan Selatan, dan semoga apa yang kita sampaikan akan bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.